warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Kurniawan Mega Mardika dari Prodi Teknik Sipil, KKN 61 Unit 130. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Hafiza Azhara Gani dari Program Studi Ilmu Hukum. Perkenalkan, nama saya Aditya Kristanto, Prodi Hubungan Internasional, KKN UI 61, Unit 130. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Dewi Ramadhani dari Program Studi Akuntansi KKN 61 Unit 130. Halo, nama saya Muhammad Abdi Umanika, Prodi Teknik Informatika. Halo, perkenalkan nama saya Dita Alina Fatmani. Saya dari Prodi Statistika. Nama saya Firman Triwahyono dari Program Studi Ilmu Hukum. Halo, saya Tania Safira Putri dari Prodi Psikologi KKN 61 Unit 130. Kali ini pada bidang dakwah Islamiyah, unit kami akan menjelaskan mengenai Ulul Azmi dan nabi-nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi, dengan harapan adik-adik di TPA bisa mendapatkan wawasan ataupun pemahaman yang lebih luas mengenai nilai-nilai keislaman. Ulul Azmi merupakan sebuah gelar khusus bagi golongan Rasul pilihan yang memiliki ketabahan yang luar biasa. Terdapat 5 Rasul yang memiliki gelar Ulul Azmi, yakni Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Gelar Ulul Azmi ini dijelaskan dalam surat Al-Ahqaf ayat 35, yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim, maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Selanjutnya, sifat Ulul Azmi. Kelima Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi adalah para Rasul yang memiliki keteguhan yang luar biasa selama menyebarkan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala para Rasul harus menghadapi berbagai penentangan dari kaum-kaum yang didakwahi, para Rasul ini berdoa agar Allah memberikan hidayah untuk kaum-kaum tersebut. Kemudian Allah mendapati bahwa berbagai risalahnya yang disampaikan melalui Rasul ini telah secara mutlak ditolak atau dibantah serta diingkari oleh kaum-kaum tersebut, maka Allah menyelamatkan para Rasul ini beserta para pengikut mereka, serta ditimpahkan hukuman yang setimpal kepada kaum-kaum pengingkar itu. Nah, untuk ciri-ciri Ulul Azmi itu ada 4, yakni memiliki seruan dakwah universal untuk umat manusia maupun umat jin. Kedua, itu menyampaikan syariat dan agama Allah. Ketiga, menyampaikan kitab samawi. Dan keempat, itu menerima perjanjian serta wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berdakwah sekian lama, Nabi Nuh kemudian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas penolakan kaumnya. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun bahtera karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan air bah untuk menenggelamkan orang-orang kafir. Kemudian orang-orang kafir tersebut ditenggelamkan, termasuk anak Nuh yang menolak untuk naik ke bahtera, dan Nabi Nuh beserta pengikutnya selamat. Kemudian Nabi Ibrahim disebutkan 69 kali dalam Al-Quran dan menjadikannya sebagai tokoh manusia yang namanya paling banyak disebutkan kedua dalam Al-Quran. Ibrahim itu mendapatkan julukan Khalilullah
dan leluhur umat muslim. Dalam kisah Nabi Ibrahim mendakwahi ayah dan kaumnya untuk meninggalkan penyembahan berhala yang mereka lakukan. Namun mereka menolaknya. Selanjutnya, Nabi Ibrahim kemudian menghancurkan berhala yang ada di kuil-kuil. Selain itu, Allah juga memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya sebagai ujian keimanan, dan Nabi Ibrahim pun mematuhinya. Namun, saat Nabi Ibrahim hendak menyembelihnya, Allah menggantinya dengan hewan sembelihan yang besar. Bersama Ismail, Ibrahim juga diperintahkan untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Selanjutnya, Nabi Musa alaihissalam. Nama Musa disebutkan 136 kali dalam Al-Quran dan menjadikannya sebagai tokoh manusia yang namanya disebutkan terbanyak dalam Al-Quran. Dia mendapatkan julukan Kalimullah yang bermakna orang yang berbicara dengan Allah. Dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, Musa diperintahkan agar mendakwahi Fir'aun dan memintanya membebaskan penduduk dari penindasan dan membawa mereka keluar dari Mesir. Fir'aun pun menolak permintaan Nabi Musa dan terjadi permusuhan di antara kedua belah pihak. Saat Musa membawa penduduk pergi, Fir'aun dan bala tentaranya mengejar, namun mereka hancur tenggelam. Oke teman-teman, berikut penjelasan dari saya mengenai nabi-nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, untuk itu disimak baik-baik ya. Selanjutnya adalah Nabi Isa. Nabi Isa merupakan keturunan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kelahiran Nabi Isa mengajarkan bahwa jika Allah berkehendak, maka tidak ada yang tidak mungkin. Kisah-kisah keteladanan Nabi Isa bermula saat lahir dari seseorang yang masih suci bernama Maryam. Maryam yang penuh kesabaran dan keikhlasan merawat Nabi Isa dimudahkan Allah atas segala perlakuan masyarakat kepadanya, hingga muncul berbagai kemukjizatan dan berhasil merawat Nabi Isa hingga dewasa. Kemudian Nabi Isa diangkat menjadi nabi pada umur 30 tahun kepada Bani Israel. Namun cobaan terus berdatangan. Saat itu ada salah satu pengikut yang berkhianat, namanya Yahuza. Sewaktu Nabi Isa bersembunyi dari serangan musuh, Yahuza melaporkan tempat tersebut dan berbalik menyerang Nabi Isa. Akhirnya ketika Nabi Isa hendak ditangkap dan disalib oleh pasukan musuh, wajah Yahuza berubah mirip dengan Nabi Isa dan terbunuh di persaliban. Dan yang terakhir tentunya Nabi Muhammad. Cerita keteladanan Nabi Muhammad sangatlah banyak karena perilakunya merupakan perilaku yang agung. Seperti ayat wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Salah satu kisahnya yang penuh kesabaran yaitu saat bersama nenek pembenci Muhammad. Suatu ketika nenek yang penuh dengan kepayahan dan lemah karena memikul beban berat dibantu oleh Nabi Muhammad. Nenek itu pun senang hati menyambutnya. Namun sepanjang perjalanan sang nenek itu selalu memperingati pemuda yang membantunya agar menjauhi sosok yang bernama Muhammad. Nabi Muhammad terus mendengarkan ocehan nenek itu dan tidak marah. Hingga akhirnya di penghujung jalan, sang nenek menanyakan nama pemuda yang membantunya itu. Ia pun menjawab, Muhammad. Akhirnya nenek itu masuk ke agama Islam. Demikianlah penjelasan dari nabi-nabi Ulul Azmi. Semoga dapat kita ambil pelajaran dari beberapa nabi yang memiliki sifat yang patut untuk kita contoh. Pada kesempatan kali ini, kakak akan mencoba untuk menjelaskan materi tentang Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia. Nah, kepada adik-adik, mohon disimak dengan baik-baik ya. Setiap orang tua dalam keluarga muslim tentu berharap anaknya tumbuh dan berakhlak mulia. Juga dapat mencontoh perilaku dan sifat Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah salah satu wujud bahwa kita mencintai Rasulullah. Dimulai sejak usia dini supaya perilaku tersebut terbiasa ketika kita nanti telah tumbuh dewasa. Rasulullah memiliki sifat dan akhlak yang terpuji. Setiap perilakunya memiliki suri tauladan yang mesti dicontoh oleh semua manusia. Dari berbagai sifat terpuji Rasulullah, ada 4 sifat Rasul yang adik-adik sekalian harus tahu dan mencontohkannya dalam kehidupan adik-adik.
agar adik-adik memiliki budi pekerti yang baik sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu sifat siddiq. Siddiq berarti jujur. Siddiq adalah menyatakan sesuatu dengan apa adanya sesuai fakta. Kejujuran Rasulullah sangat terkenal. Bahkan kejujuran Rasulullah tidak hanya diakui oleh sahabatnya, bahkan juga diakui oleh musuh-musuhnya. Adik-adik juga seharusnya punya sifat jujur dalam situasi apapun, karena tanda anak yang hebat adalah anak yang jujur, tidak pernah berbohong. Dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 21 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Shadaqallahul azim. Nah, itulah 4 sifat Rasul sebagai suri tauladan yang baik yang harus adik-adik contoh dan lakukan dalam keseharian adik-adik semua. Karena Allah menyayangi hamba-hambanya yang sayang juga terhadap Rasulnya dengan mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Halo semuanya, balik lagi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjalankan protokol kesehatan yang baik di tengah pandemi, sehingga teman-teman dapat menjalankan kegiatan dengan lancar dan terhindar dari penyebaran virus corona gitu. Langsung saja, yang pertama, jagalah stamina dan kesehatan dari teman-teman sekalian dengan istirahat yang cukup, minum air putih, dan makan makanan yang bergizi. Dengan itu teman-teman akan tetap terjaga, imunnya akan tetap baik, dan terjaga gitu ya, atau terhindar dari paparan virus corona. Kedua, teman-teman itu harus menghindari keluar rumah apabila tidak dalam keadaan yang genting gitu. Apabila memang terdesak, maka teman-teman tetap harus menjalankan berbagai protokol kesehatan yang lainnya yang harus diterapkan ketika teman-teman harus keluar rumah. Yang keempat, teman-teman harus tetap jaga jarak ya, minimal 1 meter dari orang di sekitar Anda. Kelima, cuci tangan yang bersih dan jaga kebersihan lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya, halo teman-teman. Perkenalkan, nama kakak Tania Safira Putri, mahasiswa psikologi dari Universitas Islam Indonesia. Jadi di sini kakak itu sedang menjalankan program kuliah kerja nyata 61 dari unit 130. Nah, nanti kakak bersama teman kakak, rekan kakak itu akan menjelaskan beberapa materi atau memberikan beberapa materi kepada adik-adik terkait dengan suri tauladan kita. Seperti yang kita tahu, suri tauladan kita siapa? Nabi Muhammad SAW. Oke, yang kalian udah lakukan sekarang nih, udah pakai masker semua kan? Ya, itu udah bagus banget, karena dengan kita pakai masker, kita itu akan membatasi penularan atau penyebaran dari virus corona itu sendiri. Bagus, berarti kalian. Jadi cara cuci tangan yang benar itu pertama, gunakan air yang bersih atau air yang mengalir. Kemudian kita basuh telapak tangan kita. Telapak tangan yang ini ya. Ini kita basuh telapak tangannya. Nggak cuma di telapak tangan aja, biasanya cuma di telapak tangan aja. Nah, yang penting untuk diketahui bahwa kita nggak boleh cuci tangan cuma di telapak tangannya aja. Kita juga harus cuci di punggung tangannya, punggung tangan, kemudian sela-sela jari, gitu ya. Terus di sini, kayak gini, bolak-balik gitu ya. Ini kan udah 4 jarinya udah bersih nih, jari-jarinya, sela-sela jari. Tapi ibu jari juga perlu habis itu, nih ibu jari juga. Habis itu di sini juga perlu ya, biar keseluruhan tangannya bersih. Nah, yang pertama cuci telapak tangan.
Yang kedua, punggung tangan. Yang ketiga, sela-sela jari. Dan yang keempat, 4 jari. Dan yang terakhir, jempol. Jangan lupa sela-sela tangan. Oke. Habis itu dicuci pakai air bersih. Iya. Pintar banget. Makasih udah mau jawab pertanyaannya. Jadi kalian oke. Tibalah kita di acara terakhir pada kegiatan TPA kita hari ini. Jadi kakak biasanya kan kalian di acara TPA gitu ya cuma ngaji ya, ngaji nggak ada penyampaian materi atau apa. Nah kakak mau bikin hal yang lebih seru lagi nih buat kalian. Kakak mau ngadain kuis. Bagi siapa yang bisa jawab, kakak bakal kasih hadiah lagi yang pokoknya menarik deh buat kalian ya. Materinya terkait hal-hal yang kakak sebutkan tadi, yang kita pelajari sama-sama tadi ya, oke? Oke. Ini pertanyaannya rebutan. Siap-siap ya, oke? Ada yang tahu nggak arti dari sidik itu apa? Tidak boleh berbohong kepada orang tua. Jujur ya maksudnya? Oke, bagus, pintar. Sidik artinya apa? Jujur. Oke. Jadi udah pintar. Selanjutnya nih, kakak mau tanya lagi. Artinya amanah apa? Dapat dipercaya. Pintar banget. Sama kayak yang Zega tadi ya. Jadi kalau misalnya kita jujur sama orang, kita akan menjadi orang yang dapat dipercaya. Oke, pintar banget. Jadi deh, gimana tadi belajarnya? Kan selama ini di TPA cuma diajarkan ngaji, jadi terus di sini diajarkan tentang keislaman. Jadi lebih banyak yang dipelajari. Selain itu suasananya juga menyenangkan. Oke, terima kasih. Belajar lebih nyaman, terus ada penjelasan secara langsung dan ada penayangan video, jadi lebih jelas karena ada teman-teman, jadi lebih seru. Oke. Belajarnya enak karena sama teman-teman. Apa lagi ya? Terus ada kuis belajar dan menyenangkan. Oke.